verifikasi ya Pak ya, ke penghargaan. Penyelenggaraannya kalau sudah seperti ini harusnya sudah optimal. Penyelenggaraan itu apa? Ya hari demi hari, bulan, sampai 1 tahun itu sudah diselenggarakan tuh tatanan-tatanan yang tadi ada terminal, ada perlindungan sosial segala macam tuh diselenggarakan dengan baik antara forum dan tim pembina. Kemudian ada dokumentasi, karena ujung-ujungnya kan kita akan diminta ya dokumentasi kan. Ya, kemudian kalau lapangannya bagus, dokumentasinya nggak bisa membuktikan di lapangan bagus, juga verifikator nanti baik tim pembina. Verifikatornya kan diawali oleh tim provinsi kan. Belum lihat ke lapangan, ini kok kayak gini, ini nggak lolos misalnya gitu ya. Nah tolong tuh, tapi kalau ngelihat kayak begini nih, saya optimis nih. Nah, jadi biasanya pembina dari kesehatan aja yang ikut ya Bu ya? Biasanya, makanya ini kan bagus nih. Iya. Ada komandan nih. Iya, ada Bapeda. Ada tim anggota. Harusnya kan anggota OPD juga banyak ya, cuma mungkin karena biaya kali ya. Jadi diwakili oleh kesehatan. Tapi tenang, ada komandannya nih dari Bapedanya ya. Iya. Terus nih forumnya, dan forumnya saya lihat udah hatam nih kayaknya. Jadi yang pertama selenggarakan dengan baik nih. Tahun ini tahun penyelenggaraan. Nah, kalau kata Bu Dewi nih, Bu Dewi di situ. Kalau kita mau naik kelas, harus rajin sekolahnya. Hari demi hari itu sekolah, nggak boleh apa kan gitu. Terus harus ikut ujiannya, baru nanti naik kelas. Nah, kalau kita analogikan KKS itu seperti itu, diselenggarakan dengan baik. Kalau baik tentunya pasti naik kelas kan, ujiannya lolos, tidak ada absennya, banyak alfa. Kalau sakit mah gimana kalau sakit ya, tapi alfa itu. Nah ini analoginya. Nah, kalau saya lihat nih si Junjung sudahlah nih menyelenggarakan, tapi buktikan. Sekarang pembuktiannya bahwa SK sudah kirim belum nih ke tim pembina provinsi? SK tim pembina, SK forum pasti ada dong. Orangnya ada ya. Terus rencana kerjanya tadi sudah mau bedah tuh. Udah ada pasti rencana kerja. Kirim sudah belum? Sudah ya. Coba kita cek. Mbak Ica, tolong dilihat si Junjung udah masuk belum? Dokumen penyelenggaraannya Mbak Ica. Ya maaf Bu. Tadi kami udah kenalin diri. Ibu sendiri nama, jabatan. Ya saya cucu dari Direktorat Penyihatan Lingkungan. Apa lagi direkam ya? Kalau media begitu. Supaya siarnya dapat di sana. Nah, sudah gitu. Nanti kita cek ya Pak ya. Nanti kalau ada yang terlewat segera kirim nih. Pulang dari sini, ternyata rencana kerjanya belum dikirim nih. Gimana provinsi mau bilang Bapak sudah menyelenggarakan? Di rensranya kan begitu ya? Nah, ya Pak, komandan ya. Bahwa SK tim pembina, SK forum, rencana kerja forum, rencana kerja tim pembina itu harus ada. Terus provinsi ngirim laporan ke kami. Gitu. Sumber kayaknya belum tuh. Saya tidak tahu, nanti kita cek karena untuk kali ini belum deh. Tapi kayaknya kan bisa saja tidak harus di ujung tahun laporan itu, bisa per triwulan, bisa per semester kan gitu. Karena kan si Junjung sudah kirim, nanti yang lain belum menyusul, nanti kirim lagi gitu. Ada update. Tapi kami belum mendapatkan informasi yang seperti Bu sampaikan tadi dari provinsi belum. Begitu ya? Belum. Maret katanya Oktober ini dikirim katanya. Apanya? Data-datanya ke provinsi. Bahan-bahannya SK tadi. Setelah provinsi mau turun ke kan lihat mau turun. Nah, karena berarti mindsetnya masih mengejar penghargaan. Penghargaan itu mungkin hanya 10% dari penyelenggaraan. Jadi yang penting penyelenggaraannya Bu ya. Bagus, good. Penghargaan ngikutin. Kalau sudah diselenggarakan dengan baik, di lapangannya juga memang diselenggarakan dengan baik, dokumentasinya ada. Mau naik kelas, ya ikut verifikasi. Semoga paham ini Dinkes Sumbar nih. Kita malah gitu Bu, kita nih ada verifikasi nggak ada verifikasi kita terus aja. Nah itu yang betul Pak Ketua tuh, Pak Komandan. Makanya kan Ketua yang benar deh forum. gini kalau makanya kan kita lihat seringnya kan debat indikator pasti. Bisa nggak, cocok nggak gitu ya? Ada nggak, relevan nggak misalnya kan? Nah itu dia sebenarnya itu. Jadi udah betul tuh, jadi jangan mikirin dulu penghargaan, selenggarakan dengan baik. Nah sekarang ada prasyarat ya Pak ya. Itu kan masuk dalam penyelenggaraan itu kan hari demi hari. Nah kalau mau ikut penghargaan
ada prasyaratnya 2 tahun ini ya. Tahun lalu kan ada prasyarat ODF-nya 60% untuk Padapa, 80% untuk Wiwarda dan 100% untuk Wistara. Tahun besok kalau mau ikut naik ya, udah tahu belum? 80% untuk Padapa, 90% untuk Wiwarda. Nah, kalau si Junyu sudah berapa persen ODF-nya? Kalau dia udah 100. Alhamdulillah. Kabupaten, satu kabupaten betul. Tuh, modal yang ketiga. Kunci. Dari tahun 2018 kita apa, Bu? Saya nggak hafal soalnya. Iya, betul. Sudah dapat kunci itu. Ya. Tiket kalau mau nonton. Iya. Kalau mau nonton tuh sudah dapat. Ya, jadi sudah dapat tiket untuk mengikuti penghargaan verifikasi. Pantesan tadi jadi udah khatam berapa kali ya Pak Ketua. Nah, sekarang kita masuk ke indikator ya Pak ya. Pertanyaan Pak Ketua tadi. Tapi sebelum dijawab, Bu, kita pakai indikator yang di Perpres yang akan diterbitkan atau yang sebelumnya dengan sama-sama 9, tapi yang sebelumnya kan 2-nya sudah ditarik kewenangannya. Baik. Ini Perpres kan sedang berproses. Sudah ke sana kita. Ya, jadi jangan ujung-ujung nanti begitu ini pada kaget kan. Di Perpres sudah 9. Hasil kesepakatan lintas kementerian, pembina pusat dan daerah kan kita sudah workshop ya. Dulu kan Bapak terimanya mungkin 10 ya. 10 kan dengan Smart City ya. Nah, setelah diskusi lagi di pusat, Smart City itu ada di mana-mana. Ya, teknologi IT ya, informasi teknologi itu ada di mana-mana dan itu sudah diinginkan oleh Kementerian Kominfo. Ya sudah disepakati akhirnya di 9. Nah, yang 9 itu tentunya kita juga melihat yang sebelumnya kan 9, 7 ya, karena yang 2 sudah hilang ya Pak ya. Nah, karena hutan sama tambang ya, kewenangannya sudah dialihkan ke pusat, jadi sudah tidak lagi, sudah clear tuh 2019 penghargaan kan sudah nggak pakai lagi kan. Nah, kemudian berproses penyusunan Perpres, diskusi dan akhirnya disepakati pakai tetap 9, tapi 9-nya itu yang tatanan sekolah, tatanan pasar yang tadinya ada di Perkim, keluar di tatanan tersendiri. Itu juga ada ceritanya kenapa keluar. Kemudian tatanan bencana yang semula ada di sosial muncul sendiri, jadi 9. Jadi ibu bapak semua, nggak ada bapak ibunya ya, semua sekarang pakainya 9 yang penyesuaian. Dan itu sudah didukung di Permenkes 13 tahun 2022 tentang Renstra. Nih, dari dinas sudah punya belum Renstra yang baru, yang nomor 13 tahun 2022. Di situ sudah ada tuh, sudah ada semua tatanan. Jadi tatanannya adalah 9. Kemudian surat dari direktur untuk Renstra itu mungkin juga sudah terima ya si Junjung ya, mudah-mudahannya. Direktur sudah kirim 2 kali, target minimal setiap provinsi sekian. Kemudian capaiannya sekian, diingatkan lagi, kami Vicon lagi karena masih ada yang belum memenuhi target, ya target minimal. Nah, jadi artinya kita juga tidak ujug-ujug menetapkan 9 itu proses Pak dari 2018, 2020. Dan akhirnya jadi 9. Nah, akhirnya instrumen yang sudah ibu bapak juga dipegang, yang filenya 23 Juli ya instrumennya ya. Nah, itu kan 9 tatanan sudah clear ya Pak ya. Bukan hal yang baru, sekolah maupun pasar, begitu juga bencana. Nah, jadi kita pakai yang instrumen yang itu, sementara pakai itu dulu. Besok lusa ada penyesuaian karena kita mau rapat lagi nih. Nanti kan ada indikator pokok ya, di surat Mendagri kan ada indikator pokok dan indikator setiap tatanan gitu ya. Nah, itu kan indikator pokoknya kan belum muncul di situ. Kita akan bahas, tapi kita sudah identifikasi. Kita akan bahas, sudah kita share lagi ke KL terkait untuk memastikan apakah setuju dengan hasil pembahasan kita yang KL itu indikator pokok yang dimaksud. Setiap tatanan itu ada indikator pokok, ada indikator pendukung. Itu apa aja gambarannya Bu? Indikator pokok itu yang sifatnya merupakan kewajiban daerah untuk diselesaikan, misalnya SPM itu masuk ke indikator pokok, artinya 100% kan. Kemudian indikator RPJMN, indikator prioritas lah, prioritas RPJMN. Tapi itu nanti kita serahkan lagi ke KL
KL nanti yang menentukan, bukan kita. Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri tidak hanya kita berdua, tidak. Karena yang punya pengampunya kan mereka kan. Nah, kita serahkan, kita pastikan lagi. Nah, surat direktur sudah jalan dari hasil identifikasi dengan lintas KL itu sudah jalan untuk konfirmasi. Oh ini cocok, oh ini taruh di pendukung misalnya gitu ya. Nah, tapi itu dasarnya dari yang 23 Juni. Instrumen yang sudah dipegang. Yang 9 itu. Ya. Nah, setelah itu apa lagi, Bu? Setelah itu apa lagi? Nah, setelah itu nanti ada surat tuh dari Kementerian Dalam Negeri ya, susulan informasi berikutnya lah. Jadi sementara kita pakai yang itu dulu. Nah, kembali ke pertanyaan Pak Ketua. Di sana tidak ada cut, gitu ya Pak ya? Apa tadi? Komunitas adat terpencil. Nggak apa-apa, KKS itu nggak maksa Pak. Nggak harus ada, nggak ada mau gimana. Tapi begini, kalau nggak ada, kan ada dinas sosial. Ada surat keterangan dari dinas sosial. Bahwa di tempat kami itu tidak ada yang namanya komunitas adat terpencil. Beres kan? Tidak jadi denominator. Yang tadinya Bapak bilang nanti kehilangan 5 poin kita. Karena memang di kita nggak ada, maksa mau ada gitu. Gimana mengadain? Iya. Tapi kami kan harus mengakomodir nasional Pak. Kalau di Sijunjung nggak ada ya mau ngapain? Nggak maksa kita. KKS itu tidak akan mempersulit Pak, tetapi kebutuhan masyarakat itu apa sih untuk supaya sehat, amannya apa kan itu dengan potensi yang kita punya. Nah tuh berarti aman ya Pak ya, komunitas adat terpencil. Yang berikutnya tadi apa tuh? Kelembagaan. Gunakan yang ada. Tidak harus namanya saklek, harus Pokja. Nagari sehat. Desa sehat gitu ya. Pokja apa? Pokja desa sehat ya. Di sana nagari. Ya gimana namanya nagari masa mau didesakan? Enggak, silakan gunakan kelembagaan yang ada. Jangan dengan pengertian bahwa dengan harapan bahwa penyelenggaraan KKS itu bisa optimal kalau diselenggarakan oleh kelembagaannya itu kan ada tim pembina, ada forum itu kan perwakilan masyarakat. Bapak ini sebagai penyambung lidah. Penyambung lidah kan ada anggota DPR ya. Nah ini Bapak ini penyambung lidah di level implementasi. Ya. Nah kalau itu salah satu ciri khasnya KKS. Kalau hanya yang bergerak OPD, ini Bapak ini yang punya uang, punya DIPA, punya segala macam. Itu mah bukan KKS. Memang punya kewajiban, Bapak punya target kan? Kita punya target ya Pak? Sampai duitnya ada lagi dikasih. Tapi ternyata yang kita kerjakan sesuai dengan Bapak nih, itulah katakan bangunnya di sini, yang penting udah jadi nih target tercapai, tapi warga bukan di situ tempatnya, di sini udah ada aksesnya, yang kurang di sana. Itulah KKS Pak. Nah jadi kelembagaan itu silakan gunakan yang ada, tetapi nanti disebut di dalam kan biar legal gitu ya. Ada SK-nya tuh menggunakan nagari sehat apa. Monggo silakan. Di sana juga nanti di dalam. Nah, kami sekarang sedang menyusun petunjuk pelaksanaan. Nanti akan dijelaskan di sana. Hal-hal yang tadi Bapak tanyakan itu kita akan coba. Tidak membuat implementator bingung, tetapi lebih jelas dan standar gitu ya. Tetapi menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Tidak ada, nggak perlu memaksa.com jadi bohong nanti. Ya kan? Ada repot di kita, udah bohong semua dari desa sampai ke pusat bohong. Kan penjelasan ini bukan itu ya. Bukan itu. Nggak juga duduk dia di provinsi. Kita sering ke provinsi tuh. Bilang ini provinsi sounding terus dong dengan pusat misalnya kan. Tadi ada update terbaru nih, ini dia. Jadi kalau kita di sini memang udah pada tatanan implementatif dia. Jadi memang rigid ya. Artinya mau ada verifikasi, nggak ada verifikasi, kita jalan terus. Nah itu yang betul, keren banget deh. Kan gitu. Di Pornas, saya kan ikut di Pornas juga. Yang kemarin di sana, Semarang tuh Bu Dewi itu. Pornas, ini katanya kemarin mengikuti Pornas. Pak Jarwo, dari si Junjung. Si Junjung, Bu Dewi, sini Bu Dewi. Ini kan penting juga.
karena mindset kawan-kawan provinsi saya kira secara umum memang seperti itu. Ini lomba gitu. Kan itu kan jadi nggak ini dia ya. Kalau lomba tentu anunya apa nggak kurang asik ya. Kalau kita kan inginnya mengimplementasi. Ada nggak ada ya kita jalan terus. Ya betul. Indikator itu hanya paduan saja. Betul. Indikator sekolah sehat itu kan paduan. Malah sebetulnya Bu, dulu kita yang punya apa sertifikasi sekolah sehat. HK itu dari kita tuh. Biro hijau kuning itu kita yang punya dulu. Kita yang akhirnya dari si Junjung. Iya, dari si Junjung itu. Sekian tahun yang lalu itu. Nah, akhirnya kita memang pede dengan itu. Sekolah aman lah ya. Tinggal kemudian teman-teman di provinsi juga harus dibekali dengan pendampingan indikator-indikator. Mindsetnya nggak lomba-lombaan gitu. Ya, insya Allah Pak, kita akan mengadakan pertemuan peningkatan kapasitas supaya sama kita gelombangnya ya, persepsinya sama dari pusat, provinsi, kabupaten sama. Dan kalau ada undangan kegiatan mohon juga diajak Bu. Ornas juga mau diajak. Bisa jadi pembicara. Jadi itu yang betul. Ya, betul. Pokoknya ada nggak adanya penghargaan kita tetap jalan. Itu. Nah ODF udah 100, sudah punya modal dasarnya. Tadi ada berapa? 4 ya modal dasar ya? Iya. Yang bagus tuh. ODF udah penyelenggaraannya, ketua forumnya juga sudah sangat paham. Ya, sekarang tinggal nanti dilaksanakan dengan baik, dokumentasi. Tadi yang ketiga apa ya pertanyaannya apa ya? Terminal. Terminal sama dengan Kak. Kalau memang tidak ada terminal di sana, dijelaskan aja. Ada dinas perhubungan. Dinas perhubungan yang suruh bikin kepala dinas perhubungan memberikan menyatakan bahwa di Kabupaten Sidunjung tidak ada yang namanya terminal apa lagi. Cap tanda tangan. Verifikator jelas Pak. Verifikator itu sebetulnya tidak. Berarti AKDP ya. AKDP ya. Angkutan dalam provinsi. Adanya tipe A di sana sih. Tipe A. Tapi memang kalau di indikator baru kan memang kayak perhubungan itu kan misalnya transportasi itu kan ada forum lalu lintas angkutan jalan raya. Itu memang penting tuh perlu kita supaya aspirasi perhubungan masuk di situ terkait jalan, terkait kualitas layanan. Ini ketua forumnya kan beliau udah hafal instrumen. Di bawah sebagai pembicara Bu Dewi. Si Junjung ya. Sumatera Barat memang pemain lama. Iya, jadi Kak, gini nih, Sumatera Barat tuh pemain lama kata Bu Dewi. Wow, naik terus. Tapi sekarang tuh selesai. Iya. Masa ya? Ya, ya karena di provinsinya ada apa Bu? Karena itu kan gitu. Itu kan sudah kita diskusikan dengan provinsi bahwa pertama mindset. Kawan-kawan provinsi pun ternyata gampang dia mendampingi ini. Sekarang ini lebih galak orang kabupaten. Jadi kalau ada acara memang ada ya. Nah, makanya kemudian di Pornas. Jadi kepentingan tertinggi Pornas itu kan pendampingan administratif ini dia. Makanya kan kita udah lihat tuh ada bersama dengan WHO kan. Tapi kemudian kalau itu ajangnya ajang seremonial saja, sayang duitnya. Kasih kita aja duitnya kan. Gitu. Duitnya yang bayarin WHO Pak. Nggak pakai uang murni, uang rupiah murni. Tapi happy ya, saya happy. Artinya makanya kita ajak berbeda. Saya ke Ruang Indah sering, ketemu cucu sering. Iya. Nah, ada rapat-rapat sebelah sana itu ya beberapa kali. Karena memang implementasi ini kan nggak bisa jargon saja dia, kan tidak jargon. Kayak misalnya kan di bawah kayak kelembagaan tadi. Ada nagari siaga aktif, desa sehat, desa sehat wisata pula sekarang. Kenapa buat Papua misalnya kan gitu. Nah ini kan butuh persepsi Bu, karena yang akan kan nanti mendampingkan provinsi ini. Karena provinsi ketika kita kasih argumen, bingung juga kan. Siapa Pak? Banyak provinsi. Kalau dulu ada Pak Yuda ya. Sekarang Pak Yuda di mana? Pak Yuda kan pindah dia. Jadi dulu kan? Nah, Pak Yuda itu yang kabinnya siapa ya? Dari Kasmasnya. Pak Andra. Bukan yang dari Bapeda. Pak Andre. Oh sekarang Pak Andre. Pak Andre sekarang. Jadi dulu ketika Pak Yuda itu kan kuat tuh Bu. Betul-betul dilakukan pembinaan. Sekarang memang agak turun lah Bu ya. Pak Yuda itu yang dulu mendiskusikan indikator itu. Betul. Jadi kita perang indikator waktu itu. Tapi kemudian muncul persepsi, oh ternyata ini gitu. Nah, ini kita diundang waktu itu aplikasi coba dibangun kan. Jadi
Masih jalan nggak aplikasinya? Aplikasinya Jalan. Masih ya, jalan. bagus tuh. Jalan. Kita malah mandek di pusat. Ya. Ya. Nah, itu dia. Sedang ini lagi lah, dibangunkan lagi. Jadi, Makanya kita sekarang sering ngerjain provinsi. sering ngerjain provinsi. Dipicu ya. Iya. Oke deh. Kayaknya udah ini deh, udah mantep nih Bu Dewi nih. Ya tolong dipastikan lagi ya Pak Ketua, Siap. Pak Tim Pembina, Siap, ini siap, ada siap. komandannya dari Sepakat. Bapak dah Bu, Bapak dah. Jadi selenggarakan seoptimal mungkin. Ya. Nah kalau self assessment nilai diri sendiri harus jujur. Iya. Kalau belum 100 jangan bilang 100. Ya. Justru nanti kita jadi terkecoh. Kita bilang 100 padahal sebetulnya belum 100. Kalau kita bilang oh ini masih 60, kurangnya di mana? Ah itu di situ dinaikkan terus. Forum itu bisa ini tim pembina ini kami masih kurang di sini, masih kurang di sini. Ini penyelenggaraannya di mana? Ini belum itu jangan bilang 100. Gitu harus jujur sama assessment. Nah nanti ketika diverifikasi oleh provinsi kan tahu kelemahan kita, kekurangan kita. Mereka akan melakukan pembinaan. Ayo tingkatan Pak, ini Pak Komandan, nih tim pembina, ayo forum harus berpadu nih di sini nih, kolaborasinya kurang nih, tingkatkan ini supaya dapat 100 nih. Kalau kayak gini belum bisa 100, paling 50 atau 0 kan gitu. Kalau udah di Qatar pokok kan 0 antara 100 sama 0. Itu di situ kita harus jujur. Nah, sehingga evaluasi untuk menilai itu jangan nunggu 3 bulan, tapi kalau bisa 1 bulan terus dilihat progresnya itu. Apalagi sekarang nih, kalau mau semangat mengikut verifikasi, jangan nunggu bulan akhir tahun, jangan akhir minggu bahkan kalau perlu. Dari pertengahan tahun kita sudah jadi malah di kita gitu Bu. Kita minta OPD itu dia mendiskusikan dia indikator yang ada. Kan misalnya kalau bicara wisata, maka motornya dinas wisata. Wisata dia menggunakan pihak, nah kita diundang. Gimana itu misalnya terkait smoking area atau smoking area, gimana kan mereka yang punya wilayah. Kalau tidak maka percepatan apa? Kalau belum regulasi, siapa yang membuat? Bisa car free day. Siapa yang membuat? Apakah perhubungan atau pariwisata? Mereka kita todong kan? Gitu dulu. Siapa yang membuat itu ya? Nah, ini itu dia. Keren nih mitra. Biarkan kita selesaikan masalah si Junjung dengan forum. Kalau forum kami luar biasa. Tim pembina yang punya uang kan. Nah, forum kan nggak punya uang. Bapak punya uang nggak Pak? Alhamdulillah. Ada terus. Gitu Pak. Jadi beruntunglah punya mitra potensial nih untuk menyelesaikan masalah menuju si Junjung sehat. Karena bupatinya oke. Oh, bupati. Bupatinya semangat juga, komitmennya luar biasa juga. Ya. Karena sering dapat penghargaan dia. Jadi semangat dia ini tuh. Di samping tentu capaian kinerja dia sebenarnya kan Bu. Prestisnya dia. Tapi prestis dia dapat kan. Dan amanah ya, amanah harus melayani warga. Dulu waktu beliau kepala Bapeda, beliau yang jemput wistaranya ke sini dulu ke Kementerian Dalam Negeri. Nah sekarang saya jadi bupati, kemarin belum dapat. Oh berarti udah paham banget lah ya. Kalau Bapeda beliau dulu. Keren si Junjung ayo. Jadi pesan kita memang provinsinya mohon Mohon dipus lagi kan. Cuma ada satu lagi Bu, kalau tidak salah di 2021 itu pakai tema kalau nggak salah Bu ya untuk penilaian verifikasinya. Apa? Pakai tema ya, temanya COVID kalau nggak salah. Ya. Oh, waktu kemarin. Iya kemarin. Ya. Ya. Saya kan tanya nih sama teman-teman yang di Bangda, katanya yang si Junjungnya, yang pemenuhan COVID-nya yang belum sesuai dengan standarnya, apalagi gitu kan? Nah, betul itu Bu? Waktu yang lalu. Ya, yang 2021. Kan kita ada dokumen untuk COVID juga. Tambahan. Volunteer ya waktu itu ya. Volunteer ya. Tidak wajib ya. Jadi ada yang mengusulkan, ada yang tidak. Oh gitu. Jadi nggak wajib. Berarti bukan itu yang pokok ya. Sepertinya ke depan kayaknya sedang enggak ya. Karena kita kalau pakai tema takutnya pandeminya terus-terusan ya. Jadi kayak berdoa COVID. Tapi artinya begini, kita punya program untuk melakukan pencegahan dan pengendalian. Iya. Dan kita makanya bencana kenapa muncul sendiri? Itu dalam rangka pembelajaran juga bahwa kita tuh harus resilience, harus tangguh ketika ada bencana apapun, bencana alam, non alam, misalnya dengan penyakit, kita sudah punya, harus tahapnya harus gini-gini, nah disitulah bencana Pak nanti. Ketika ada bencana apa nih potensi alamnya apa yang bencana tuh? Apa? Banjir. Longsor. Nah,
ketika longsor, misalnya ya, amit-amit ya, ketika longsor terjadi di titik mana saja sih yang rawan longsor, itu harus punya rencana ada mitigasi. Ada, kita sudah ada dokumen mitigasinya. Itu aja jadi sih kemana larinya, bagaimana menyiapkan huntaranya misalnya, tapi amit-amit ya jangan sampai, tetapi pencegahannya apa? Tanami pohon supaya tidak ini, buat terasering apa gitu ya, supaya tidak terjadi bencana. Makanya kenapa muncul tatanan jadi sendiri bencana. Ibu. Satu lagi ini Bu, usulan kita nih dari 4 tahun lalu, hutan ini kan memang kewenangannya di provinsi. Tetapi hutannya ada di kita semua. Saya dulu protes juga ke Kepala Dinas Kehutanan provinsi. Nggak mungkin kita nggak ngurusin hutan ini. Sementara gini Bu, ada kita buat peraturan desa itu yang kemudian jadi acuan pusat gitu lah. Terkait bagaimana pengelolaan hutan. Dasar di hutan kemasyarakatan itu dari sana juga. Nah, kalau banyak orang luar negeri ke sana tuh lihat hutan kita kan. Nah, kemudian di KKS kan itu keluar ya. Nah, jadi ini saran kita aja. Meskipun kewenangannya ia di provinsi, tapi kita di situ. Saya bilang nggak mungkin kalau misalnya provinsi punya kewenangan lalu orang nebang hutan di situ kita bilang ya mungkin. Di Undang-Undang 41 itu kehutanan kuat ya, ada peran serta masyarakat. Kayaknya asik tuh boleh diskusikan. Hutan. Jadi gini, itu pernah kita bahas juga Pak. Yang dijadikan kewenangan itu kan izin, pengelolaan, ya. Tetapi kita pemerintah daerah itu juga punya perhatian. Mungkin nanti bisa masuk ke inovasi ketika terjadi yang tadi tuh penebangan. Kan masyarakat bisa ini, karena apa yang akan kena dampak kan masyarakat kita. Nah, itulah inovasi-inovasi itu yang nanti bisa diangkat di KKS, program KKS. Sebetulnya agak ringanan Pak kalau kita sudah tidak fokus ke hutan, tidak fokus ke tambang. Ringan kan dua tatanan ringan. Tetapi ya itu kan aware-nya Pak Ketua Forum dan daerah, kita nggak bisa tutup mata dengan terjadinya penambangan yang misalnya merusak lingkungan ketika dia lewat di siang hari atau sembarangan dia nggak pakai istilahnya itu kalau ngangkut itu misalnya dengan ada rel ya kereta ya, misalnya dari tambang ya, misalnya ini batu bara ya, kan itu kan ada SOP-nya bagaimana ngangkut yang terlewati misalnya permukiman. Nah itu kan harus dipenuhi kan SOP itu, ketika tidak terjadi ya harus disampaikan. Jadi artinya tidak tinggal diam juga, tidak tutup mata juga Pak. Dari itu masukinlah ke inovasi, upaya-upaya pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Karena dengan adanya hutan itu kan kita punya oksigen ya kan, yang di luar sana juga dapat oksigen kan dari hutan yang kita kawal. Mungkin kalau nanti kita mengundangkan, kita kan ada pertemuan nasional juga nanti. Bulan-bulan depan ya. Waktu dekat. Jadi dua tatanan yang hilang ini, peran pemerintah daerah dari sisi sumber daya masyarakatnya sebenarnya masih ada kan kita. Nah kalau boleh nanti di itu ya, inovasi tapi terukur tetap, sehingga memicu mau inovasi mau diisi. Karena gini, kalau dia tidak masuk situ maka persepsinya mereka kan lebih misalnya kawan-kawan lain dan kota, mereka nggak anu ya, nggak ke situ. Atau misalnya masuk di salah satu kegiatan pemukiman atau yang lain dah. Jadi dia memang nggak hilang dia. Ada Pak, tapi lebih ke ruang terbuka hijau. Iya, ETH dia. Tapi kalau hutan kan beda Pak. Iya. Kami juga belajar. Udah diskusi dengan LHK Pak. Belajar ternyata antara hutan kota dengan hutan yang itu beda ya. Oh kita belajar. Makanya mungkin bisa kayak sekolah dia. Dia akan berdiri sendiri misalnya kan. Karena kalau itu masuk dia berdiri tatanan sendiri, maka orang pasti mau tidak mau akan diskusi itu. Bukan sampingan lagi dia. Betul. Makanya itu Pak dikeluarkan tatanan tersendiri. Karena apa? Di situ akan mencetak sumber daya manusia, investasi bangsa kan. Sekolah terus benar. Sama dengan hutan saya. Saya ini tinggal kan di hutan. Ini hutan nih Bu. Kalau kata Pak Agung Gumelar, kok ada kota di hutan ya? Makanya hutan ini nggak benar, habis kita. Nah maka dulu ketika hutan sehat ini masuk ke wilayah kita, wilayah KKS,
kita enak, galak sekali kita gitu. Karena emang ada anak. Oh jadi si Junjung tuh banyak itu ya? Ada hutan, Iya. hutan kota atau hutan? Bukan hutan, Bu. Hutan lindung. Ya, memang ada sih Kayak Ibu pernah, kesana ya, ibu ya? pernah tuh. Saya bawa ibu kalau nggak salah, ibu apa ya? Saya bawa ke Si hutan Junjung, Paruk ya. dulu, si Junjung pernah nggak ya saya? Pernah ibu? Pernah. Kegiatan apa ya Pak ya? Verifikasi ya? Enggak, saya kalau verifikasi enggak. Saya. Yang saya bawa Mungkin kegiatan ke apa Paruk gitu itu. kali. saya pernah sih. Nah, Bu Dewi kali. Ya, ada banyak pemberdayaan masyarakat apa di dalam hutan lindung tadi. Tapi gini Pak, masalahnya dengan perubahan kewenangan pemerintah daerah dan pusat, ketika kita buat instrumen, peran daerah itu kan dari sisi penganggarannya, SDM-nya, dinasnya sendiri udah nggak ada. Nah ini yang susah kita ukur Pak. Tapi kalau kata Bapak tadi itu tetap ada perlibatan pemerintah daerah bagus. Mungkin masuk ke inovasi. Kalau di tatanan ini Pak, semua kita mencari yang ada, bukan mencari, menyepakati ada dinasnya di kabupaten. Yang memang benar-benar ada yang bertanggung jawab. Jadi Kasihan intervensinya kalau jelas, Bu, ya. kewenangannya pusat dikasih ke kabupaten kan jadi nggak fair. Gitu, jadi Berat banget ya kabupaten sulit kota. mengukurnya. Itu dia. Nah, itu yang sebetulnya kita protes dari awal terkait dengan pelimpahan kewenangan ini. Dulu kan rusak kita hutan justru setelah diurus pusat. Gitu ya, gitu ya Pak. Fenomenanya gitu. Tulis Pak, menulis Pak Bapak. Jadi di memang media. Bagus itu. waktu Menteri Itu masuk Kehutanan aja ke kita diskusikan itu Bu dengan Menteri Kehutanan langsung tuh. Lihat, ini kan gitu loh. Nah, ketika kenapa saya sampai momentum KKS ini? Dengan momentum KKS ini kita punya kesempatan mendiskusikan ini dengan baik. Sumatera Barat misalnya, saya bilang begini, saya nggak bisa bersihin sungai saya, kalau sungai di sana rusak. Kita bersihin ini terus ya. Di Sulawesi Selatannya rusak. Maka saya harus bicara dengan Bupati Sulawesi Selatan. Pakai apa? Iya. Pakai Berbasis forum. wilayah ya Pak. Maka mungkin kita buat forum tadi. Maka muncul asosiasi Sumatera Barat gitu ya. Nah kita berharap besok kan Pornas akan begitu juga arahnya tuh. Jadi seperti itu kan. Nah itulah salah satu manfaatnya tuh pendekatan kabupaten kota sehat bisa menyelesaikan secara lintas batas. Ya kan sungai dari hulu sampai hilir. Yang hulunya nggak beres, ya kita di tengah-tengah bisa serba salah. Apalagi yang di hilir. Kita nggak punya kewenangan. Misal apa sungai kita Bu? Sungai kita itu semua di tengah. Program di hilir dan hulu itu dia provinsi punya. Kita mau benerin sungai saja nggak boleh. Buat kewenangan kita. Tapi yang banjir punya kita. Tentu harus ada makanya kan di instrumen ada indikator sumber daya air ya Pak ya. Iya PSDA. Nah, PSDA kan, Ya. itulah Pak di situ. Iya, tapi nggak nyangkau. Udah saya hitung PSDA tuh. Saya udah ke provinsi ke PSDA. Ini kan kalau punya kewenangannya Bapak, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah sekarang coba kasih kita nih. Ya di level provinsi nggak ada yang mengelola sungai. Ada PSDA. Nah PSDA kan. PSDA tuh udah diskusi dengan PSDA. Untuk memenuhi indikator-indikator tadi. Kalau misalnya masyarakat peduli sungai, bisa kita buat. Tapi terkait